Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Salam sejahtera, salam sukacita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Dan pagi hari ini kembali kita bersama, kita berjumpa dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Dan beberapa menit ke depan kita akan mendengar firman Tuhan. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan di pagi hari ini, saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami bersyukur atas kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Allah anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk kehidupan yang kami nikmati di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Allah nyatakan, bahkan berkat-berkat yang Allah sediakan di dalam kehidupan kami. Kami mau mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan tolong agar kekuatan Roh Kudus ada dalam kehidupan kami, dan kami semakin mengerti maksud, kami semakin mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, puji Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 22 ayat 1 dan 2. Amsal 22 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini atau hikmat Salomo ini mengacu pada suatu kesadaran akan kehidupan, bahwa citra dan integritas seseorang merupakan bagian yang sangat penting dalam diri seseorang, saudara sekalian. Dan hal ini merupakan pelajaran dan didikan bagi semua orang, khususnya bagi orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan, agar tidak hidup di dalam kesombongan, tidak hidup dalam keangkuhan, tidak hidup di dalam penyimpangan, dan keluar dari standar firman Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan dari ayat yang sudah kita baca, ini merupakan nasihat firman Tuhan kepada semua orang. Nasihat firman Tuhan kepada kita, khususnya di pagi hari ini. Kita tahu bersama bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab memberi informasi, Alkitab mengajar bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Manusia lebih berharga dari harta, kekayaan, dan nilai kehidupan manusia telah ditentukan oleh Allah, bahwa semua manusia sama. Ketika Allah menciptakan manusia, saudara sekalian, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia menyandang gambar dan rupa Allah. Allah adalah kasih, memiliki karakter kasih, dan manusia
diciptakan oleh Allah berdasarkan kasih Allah. Dan manusia harus memiliki kasih. Saudara harus memiliki kasih. Saudara harus hidup dalam kasih. Dan ini yang menjadi suatu kesadaran yang sangat tinggi. Menjadi suatu respon yang sangat positif di dalam kehidupan seseorang. Menjadi suatu kesadaran yang sangat positif di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan siapapun saudara yang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar pagi ini, sangat memerlukan tanggapan yang positif bagi saudara. Dalam hati saudara, bahwa sesungguhnya nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Ini firman Tuhan saudara sekalian. Ayat ini luar biasa yang diungkapkan oleh Raja Salomo. Salomo sadar akan hal ini. Salomo mengerti tentang hal seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dipercaya oleh Tuhan memiliki harta yang besar, memiliki harta yang banyak, menjadi tujuan Tuhan bagi saudara adalah agar saudara sadar akan hal ini, mengerti akan hal ini, agar saudara hidup di dalam kasih. Saudara mengasihi, sebab saudara diciptakan Allah berdasarkan kasih. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, kekayaan yang saudara miliki. Artinya saudara sekalian, apa artinya saudara memiliki kekayaan besar, harta yang banyak, tapi saudara tidak hidup di dalam kasih? Ini yang dimaksud firman Tuhan. Apabila saudara memiliki kasih, saudara tidak hidup dalam kesombongan, dalam keegoisan, maka saudara sekalian, ini yang membuat saudara lebih berharga di mata Tuhan. Nama baik saudara di hadapan Tuhan lebih indah, lebih berharga daripada harta yang besar yang saudara miliki. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara sekalian, Allah berikan kesempatan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada saatnya saudara sekalian kita akan tinggalkan dunia ini. Kita membeli harta yang banyak, kekayaan yang banyak, tapi ada saatnya kita tinggalkan. Sebab itu saudara sekalian, kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita merupakan suatu peluang yang sangat berarti, yang sangat berharga di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita agar kita hidup di dalam kasih. Kalau saudara punya berkat, saudara punya kekayaan, punya harta, ayat ini menganjurkan agar kita hidup dalam kasih. Kita bisa berbagi berkat, kita bisa berbagi kasih, kita bisa mengasihi orang lain. Karena Allah ciptakan kita berdasarkan kasih Allah. Allah berkati kita berdasarkan kasih Allah. Allah percayakan berkat kepada kita agar kita juga dapat memberi kepada orang yang lain, dapat mengasihi kepada orang yang lain. Itulah tujuan bagi kehidupan saudara yang Allah inginkan dalam kehidupan saudara sekalian. Dimanapun saudara berada saat ini, mungkin saudara sedang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, saudara orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari saudara sekalian, responi firman Tuhan, tanggapi firman Tuhan dengan hati yang positif, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tulus untuk saudara hidup dalam kasih.
Saudara tidak hidup dalam keegoan, mementingkan diri sendiri, tapi saudara hidup dalam kasih, berbagi kasih kepada orang lain. Itu yang memiliki nilai yang berharga di dalam kehidupan saudara selama saudara masih ada, diperkenan oleh Tuhan, ada di dalam dunia ini. Sudah pasti saudara sekalian, rancangan Allah lebih indah daripada apa yang saudara miliki. Mari kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam kehendak Tuhan, kita nyatakan belas kasihan kepada orang lain, maka belas kasihan Allah akan ada di dalam kehidupan saudara. Dalam ayat yang kedua dia berkata, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Saudara sekalian, orang kaya, orang miskin bertemu, artinya di sini dianjurkan mengasihi, melihat orang yang lemah, melihat orang yang tidak berdaya, mengasihi orang yang berkekurangan, memberi kepada mereka, menolong kepada mereka yang hidup dalam keterbatasan sekalian. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada di saat ini, sedang mendengar dengan firman Tuhan pagi hari ini. Mungkin engkau juga tidak punya apa-apa, dikategorikan orang yang miskin, orang yang berkekurangan. Tapi firman Tuhan mengajar saudara sekalian, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab mereka juga mempunyai kerjaan Allah. Meskipun engkau susah, engkau miskin, engkau tidak punya apa-apa, tapi engkau juga adalah pewaris-pewaris kerajaan Allah. Engkau berharga di mata Tuhan, sebab engkau juga diciptakan berdasarkan kasih Tuhan. Engkau ada karena Tuhan. Sebab itu siapapun saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Saudara rendah hati berdoa kepada Tuhan, nyatakan kehidupan saudara kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat bagi saudara, mendatangkan mujizat bagi saudara, mendatangkan pertolongan bagi saudara. Allah tidak pernah kekurangan hikmat, kekurangan jalan untuk dapat menolong saudara. Asalkan saudara datang kepada Tuhan, rendahkan hati saudara kepada Tuhan. Siapapun saudara, Anda orang kaya, Anda orang yang tak punya, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Sebab itu mari kita hidup kehendak Tuhan. Saudara hidup dalam kasih. Itu yang sangat penting. Orang hidup dalam kasih adalah orang memiliki nama yang baik di hadapan Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Tapi apabila saudara tidak memiliki kasih, saudara sombong, saudara hidup dalam keegoan, apa artinya harta kekayaan saudara? Apa artinya hidup saudara dalam dunia ini? Apabila saudara tidak hidup di dalam kasih. Tetapi Allah izinkan kita dalam dunia ini agar kita hidup dalam kasih, hidup di dalam apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada. Mari kita responi firman Tuhan, memberikan tanggapan yang positif terhadap firman Tuhan. Tuhan yang bekerja dalam segala hal. Tuhan adalah penolong bagi saudara, bagi kita semua. Maka kita hidup dalam rancangan Tuhan, kita hidup kehendak Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kita ini, mari Tuhan menginginkan kita agar kita semakin indah, semakin baik di hadapan Tuhan. Nama baik lebih berharga dari harta yang besar. Artinya kita tidak hidup dalam penyimpangan, kita hidup dalam kehendak-kehendaknya Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, adakan mujizat, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang berkekurangan Tuhan berikan kecukupan, Tuhan buka jalan dari berbagai aspek kehidupan mereka. Terima kasih Engkau adalah jawaban bagi setiap umat-Mu di pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan dan kami yang percaya setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan hidupan kami di dalam tangan Tuhan
di sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.